Selamat berjumpa kembali di Warung Konservasi, para pecinta alam, para rimbawan, dan para pencinta lingkungan. Hari ini kita mendapatkan tamu istimewa ini, Kang Ajat. Selamat berjumpa kembali di acara podcast Warung Konservasi. Kang Ajat Sudrajat ini adalah seorang rimbawan yang luar biasa. Banyak pengalamannya, banyak kegiatan di lapangan. Karirnya dimulai di Kalimantan Barat. Bener ya, Pak Ajat ya? Betul. Gimana tuh ceritanya Kalimantan Barat tuh? Banyak hutan di sana, banyak satwa liar. Bagaimana kondisi lingkungan? Jadi waktu saya lulus tahun 73 itu saya jalan-jalan ke Pontianak. Itu lulus Fakultas Kehutanan. Ya, Fakultas Kehutanan IPB. Berarti rimbawan. Boleh dikata rimbawan. Jadi saat itu saya ketemu sama bos. Bos itu apa bos itu? Kepala dinas. Sekolah dinas. Soalnya ada bos. Sondaikus, pun sama dikus. Ini kepala dinas. Oke. Provinsi Kalimantan Barat. Saya dialog dan ingin kerja lah saya bilang. Udah berangkat aja kamu besok ke Kalimantan Barat. Ke Pontianak. Ini tiket ini segala macam udah. Dikasih. Gratis. Itu cerita. Bapak Andi Abdul Rifai. Itu nama bosnya itu. Ya. Kepala dinas. Dan itu guru saya. Oke. Guru saya yang membina saya awal kertas putih menjadi seperti ini. Dari kertas putih menjadi sekarang. Ditulis macam-macam. Ya. Menjadi sekarang yang namanya Dr. Insinyur Ajat Sudrajat. Itu kawan-kawan. Luar biasa. Ya. Jadi kita akan mencoba untuk mengungkap keberhasilan seorang rimbawan yang tentunya patut ditiru ya. Boleh yang bagusnya. Boleh yang bagus. Oh iya bagus. Ya, supaya bagus kok itu tuh. Yang kurang, yang miring-miring ya. Iya. Banyak yang miring gitu. Oke, baik. Ya, Kang Ajat. Kadang-kadang timbul lah suatu kawan-kawan. Semuanya kita bahas. Suatu diskusi, suatu perdebatan. Akhir-akhir ini banyak sekali tuh kawan-kawan ingin memasukkan isu kelapa sawit. Kelapa sawit ingin menjadi komoditi kehutanan. Tentunya kawan-kawan rimbawan yang jungkir balik kan. Apa alasannya? Apa maknanya? Apa fungsinya? Gimana pendapat Kang Ajat ini? Saya kira para rimbawan yang sekarang mau ada 2-3 kelompok klaster. Klaster rimbawan. Berklaster terhadap isu itu. Kelapa sawit. Satu klaster yang ini bukan hutan ini. Ini bukan hutan. Bukan. Ini tanaman. Ini tanaman perkebunan. Ya kan? Yang kedua mengakui dengan rasa risih. Mengakui risih tadi. Ini sawit ini tanaman hutan katanya. Sawit ini tanaman hutan. Tapi dia risih dalam hatinya. Ada di dalam lisan, yes. Iya, dalam lisan. Dalam hati enggak? Ya. Belum. Nah, yang ketiga yang pure itu yang dia asli ini bisa diklasifikasikan hutan. Iya. Tetapi ya mereka juga ada pertanyaan-pertanyaan kalau misalnya ini masuklah persoalan satwa liar, masuklah kepada hutan sebagai sebuah ekosistem. Apa katanya? Nah ini kalau main ekosistem ini kelapa sawit itu ya bisa juga menjadi penyangga kehidupan manusia. Bisa juga menjadi penyangga hidup lainnya. Tetapi di dalam konteks ilmu kehutanan itu tidak ada cerita. Bagus. Jadi ada pakem. Ada pakem rimbawan. Apa pakemnya? Pakem rimbawan. Pakem rimbawan ini apa pakemnya? Pakem rimbawan adalah mereka yang yang mempunyai kode etik. Kode etik rimbawan. Dia memegang itu. Beda dengan perkebunan. Bagus itu. Ini kawan-kawan, luar biasa. Kode etik itu etika dan moral. Maka ketika kita ngomong etika dan moral, tentunya Kang Ajat lah berkaitan dengan hati. Bener nggak gitu? Berkaitan dengan pemikiran. Setuju.
Jadi hatinya rimbawan kayak apa itu? Hati rimbawan. Hati rimbawan itu adalah yang punya perasaan kita terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk hutan. Luar biasa. Nah, kalau sudah ini masuk di dalam kolbunya, maka dia akan bekerja dengan baik karena bukan hanya masalah finansial, tapi masalah kelangsungan hidup kita di alam yang langgeng. Alam yang sudah mulai emosi. Ya. Rimbawan, saya coba ungkap emosi bahwasanya urusan rimbawan, urusan tanggung jawab, bukan kepada sosok vegetasi hutan dan isinya dan fungsinya sebagai umat manusia, sebagai ciptaan Allah. Gitu, Ganjar. Ya, karena boleh saya potong? Boleh. Bahwa kita ini yang diberi tanggung jawab oleh Allah mengurus hutan, dan hutan itu milik Allah. Hutan milik Allah. Aku ciptakan langit dan bumi beserta isinya untuk sebesar-besarnya kemampuan. Tapi ini hak pakai. Hak pakai. Yang milik Allah. Ini milik Allah. Ya, ini milikku. Kalau kita punya hak pakai, maka hutan itu harus lestari, harus ada, malah lebih bagus. Karena kita khalifah di muka bumi. Itu kuncinya hutan harus lestari. Hutan tetapi perlu dimanfaatkan, nggak bisa juga dibiarin kan, Pak Ajat ya? Ada ayatnya itu. Ada ayatnya. Bagaimana itu? Bagaimana itu ayatnya itu? Enggak apa-apa. Aku berikan semua yang ada di bumi ini dan di langit kepada umat manusia. Baik. Tetapi harus diurus. Harus diurus. Diurus wajib. Dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai menimbulkan. Dengan ilmu juga. Dengan ilmu. Diurus dengan berilmu. Kalau tidak berilmu nggak bisa. Kalau tidak ada ilmu, nggak ada dasarnya. Sehingga konsep ini masuk di dalam konsideran. Undang-Undang 41 tahun 99, tahun 1999. Itu konsep tadi masuk bahwa hutan harus diurus dengan baik dan terpelajar orang yang berilmu. Baik. Tapi ini masalahnya manusia punya duit, manusia punya otak, manusia punya tangan, manusia menguasai hutan. Boleh. Akibatnya sekarang banyak tuh kawasan hutan yang rusak. Karena ulah manusia, terjadi banjir, terjadi erosi, tanah longsor, semakin meningkat tuh para pencinta alam, para konservasionis. Kita berhadapan dengan seorang perencanaan ya. Ajat ilmunya perencanaan, termasuk perencanaan. Kenapa perencanaan penting? Tanpa rencana semua buyar. Tanpa rencana menurut ilmu manajemen. Tanpa rencana, sebuah program tanpa rencana itu hancur. Ibarat kita masuk di dalam hutan gelap gulita tidak apa-apa. Agar kita berada pada lingkungan yang gelap. Jadi perencanaan itu pokok. Menjadi pertama sebelum kita melaksanakan kegiatan-kegiatan kehutanan gitu ya. Itu berarti kalau perencanaan masuk dalam sistem penataan ruang. Harus. Begitu. Ada kawasan budidaya, ada kawasan lindung. Harus. Untuk melestarikan semuanya, sehingga fungsi-fungsi hutan sebagai fungsi ekonomi, sosial, dan ekologi. Setuju. Nah, gimana pandangan? Satu lagi. Apalagi itu? Dari segi religius. Kebanyakan kita kurang religius. Religius bahwa ini hutan harus diurus dan urus itu pakai sistem dan sistem itu ada tujuan. Nah, ujungnya salah satu stakeholder, maaf ya Allah, saya panggil stakeholder, ada Allah di situ. Ada Allah. Jadi hutan itu sebagai sarana fungsi religius bisa melihat ini loh ciptaanku. Kan ada siapa yang bisa mencipta seperti ini? Kecuali aku. Aku maha besar. Jadi dulu saya diajarin, kita sama-sama diajarin. Kita punya fungsi sosial, bukan punya ekonomi, punya ekologi. Lupa sama yang punya, lupa kepada pemilik, lupa yang karena hutan itu menurut Allah, aku yang ngatur.
Wow, luar biasa. Luar biasa. Ya, Memang di Billy dalam- Pajat ini ditunggu sama ya, kawan-kawan yang menunggu suatu kesimpulan. Kita belum menyimpulkan sebenarnya, tapi mereka ingin apa sih hakiki daripada hutan itu untuk apa? Untuk kehidupan umat manusia. Fungsinya mereka yang menanyakan dalam hati mereka tuh seperti itu. Kita tanyakan. Jadi hakiki hutan itu diciptakan oleh Allah di muka bumi Oke. adalah untuk pertama Satu. ya. Untuk Umat manusia harus melihat siapa yang membuat ini. siapa yang menciptakan? Ya, siapa yang menciptakan, siapa yang mendesain, siapa yang Oke. mengurus. Tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Ah, itu. Satu kedua. Yang kedua, itu adalah berfungsi untuk penyangga kehidupan seluruh makhluk. Penyangga kehidupan. Seluruh Seluruh makhluk. makhluk, bukan manusia. Iya. Seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Seluruh ciptaan Dari Allah. mulai bakteri sampai gajah sampai Dari mulai batu, dari mulai sinar matahari, dari mulai air, udara. Itu ciptaan Allah itu. ya, Berarti baru dua nih. Satu lagi. yang ketiga Ya. harus bisa mendapatkan manfaat. Fungsi manfaat dari hutan itu jelas ada. Bagaimana caranya kalian Untuk memanfaatkan. untuk memanfaatkan dengan arif, dengan bijak, Bisa. Dan agar sustain. sustainable. Tidak boleh. Keberlanjutannya terjamin. Karena kita ini pinjam dia. itu kita pakai saja. Nanti titipan itu. Kita pakai. Oke. Bukan hak milik hutan Oke. itu. Baik, kawan-kawan. Ini semakin mendalam. Kita semakin masuk dalam situasi yang sangat penting, yaitu bahwa hutan dengan sistem hutan, dengan segala macam hasilnya, itulah ciptaannya Maha Kuasa. Namun, menganjat, ciptakan semuanya yang ada di bumi ini untuk kau, tetapi kau jaga hati-hati. Dan sudah ada tanda-tanda sekarang kerusakan di bumi dan di laut karena perbuatan kamu. Itu gimana itu? Ayat itu yang menyatakan perhatian Allah kepada Khaliknya, kepada alam semesta. Karena manusia yang demikian, Yang demikian yang tuh demikian menganggap bahwa hutan laut milikku. hutan, laut, semuanya milikku. Milikku. Oke. Mindsetnya demikian. Yang kedua, atau memang dia tidak ngerti. Tidak ngerti. Tidak ngerti maknanya. Tidak ngerti Alam mananya. yang ada di sini ini punya Allah. Tidak ngerti. Dia tidak sadar. mengerti. Tidak Kalau sadar. semuanya itu ada sudut percontohan di alam, kata mereka itu para ahli alim ulama dinyatakan sebagai ayat-ayat kauniyah. Iya. Ayat-ayat menunjukkan kebesaran Allah. Dari mulai bagaimana perputaran air, perputaran udara, pergerakan binatang-binatang sampai turunnya daun, semua diatur semuanya. Aku yang ngatur kata Allah. Semua Aku tunduk, yang ngatur. semua tunduk, Semua tunduk, semua bertasbih semua bertasbih, kepada Allah Subhanahu. semua bergerak dan bertasbih. Termasuk batu, termasuk rumput, termasuk cacing, termasuk Semua. gajah, termasuk harimau. Cuma kita tak ngerti bahasanya. Tidak ngerti kita bahasa. Ya, ini. Walaupun kita belajar tetap aja tidak mengerti. Oh, nggak bisa karena ilmu kita terbatas. Ilmu kita terbatas. Orang hal-hal yang gaib itu urusanku, Oke. bukan manusia. Hanya manusia-manusia tertentu yang bisa mengerti urusan gaib yang tadi. Oke. Ini bagus. Ada. Bagus. Kawan-kawan. Semakin mendalam. Semakin hutan dikaitkan dengan urusan Sang Pencipta. Urusan Tuhan. Kita mengatakan boleh dan tidak boleh hukum-hukum Iya, kita. Tetapi ada hukum Allah nih ada. yang kekal. Saya diskusi pada mahasiswa. Saya sebenarnya. Mereka mengatakan, Wali Kodrat, itu urusan-urusan yang tadi yang disebut dengan Khalifah Allah. Ada di surat di Al-Quran. Khalifah di muka bumi. Di muka bumi fungsi itu sepertinya itu abstrak katanya kan. Gimana untuk menjelaskan kelompok yang demikian yang mengabstrakkan segala sesuatu yang ada di dalam ayat Al-Quran.
kitab kita semua. Karena mereka tidak pakai akal. Tidak pakai akal. Kalau dia akalnya dipakai, dia akan mencapai, akan ditunjukkan. Jadi yang abstrak itu menjadi konkret. Kalau kita buka akal dan buka hati. Akal, hati, tangan. Jadi diterima oleh akal, masukkan di hati, lakukan dengan tangan. Aristoteles ya. Aristoteles. Dalam dialog dengan mahasiswanya. Saya tidak mengajar. Ya, nggak apa-apa. Tapi saya mengajak berpikir. Kita di sini yang namanya warung konservasi. Warung konservasi, Pak Ajat. Warung tempat diskusi. Dengan siapa aja. Di sini tempat diskusi, tetapi mengarah kepada bagaimana ya untuk meningkatkan kesempurnaan. Kepenuhan kita menjadi bekal. Kembali kepada tadi. Sesuatu yang abstrak bisa menjadi konkret. Tugas manusia. Makanya dilihatkan Quran kauniyah. Ayat kauniyah, ayat kauliyah. Ayat-ayat kauniyah itu diperlihatkan sama Allah. Di alam ini. Tapi akan menangkap sinyal-sinyal aku yang membuat, aku yang menciptakan itu yang. Kau tunduk sama aku. Gitu kira-kira. Apabila otaknya dibuka otaknya, dimasukkan dalam hati, lakukan. Nah, Cak Lontong bilang. Cak Lontong, sampai ke Cak Lontong. Oke. Begini, otak manusia ini ibarat parasit. Untuk terjun payung tuh. Parasut. Nah, kalau parasut itu tidak terbuka, ya mati dia. Tidak ada gunanya. Orang itu. Apa akibatnya? Mati. Tapi kalau parasut itu terbuka, maka aman. Sampai di tujuan. Ya kan? Nah itu sehingga Allah itu memberikan kita itu akal, otak. Akal dan otak itu paling diistimewakan. Apa sebab? Kalau tidak salah ada hadis atau ulama bilang Allah itu murka kepada manusia yang tidak memakai akal. Jadi Allah itu. Nah, kalau terus menerus kemurkaan ini timbul, likuifaksi keluar. Apa itu? Yang di Palu itu. Likuifaksi. Tanah yang mengalir kayak sungai. Siap. Terjadi di kita. Terjadi di Turki. Itulah kemurkaan. Jadi yang penting kita sebagai umat manusia ciptaan Allah, pakai pikiran, pakai hati, belajar dan membaca Al-Quran. Baik, kawan-kawan, masuk lagi. Suatu posisi di mana kita tadi mendengar adanya dua ayat penting. Ada ayat kauniyah, ada ayat kauniyah. Kita berada di tengah-tengah dua ayat ini agar supaya selamat. Kita punya peta jalan menuju keselamatan. Ujungnya kan kalau agama Islam ya Muslim mengarah ke surga. Begitu, Pak Jat. Nah, bagaimana kita mengarah ke sana ini sebagai seorang rimbawan? Tidak terlalu sulit sebetulnya. Sebelumnya gampang-gampang saja. Tidak terlalu sulit. Kalau mau sebenarnya kan? Tidak terlalu sulit. Buka pikiranmu, buka hatimu, buka pikiran, buka hati, untuk mendapatkan cahaya dari Tuhan. Cahaya Tuhan masuk di pikiran, masuk di hati, dan masuk di fisik. Insya Allah. Insya Allah semua beres. Formula tuh yang disampaikan. Semua beres. Formula. Jadi simple aja. Kita masukkan dalam pikiran knowledge namanya. Masukkan dalam hati, menyaring. Hayalnya masuk di sana. Masuk dalam hati. Bersemayam di sini. Bersemayam, lakukan dengan tangan. Lillahi ta'ala. Kang Ajat, tidak semuanya orang bisa begitu. Kita hidup semacam ujian. Bener gak? Diuji nih. Kau begini, ini. Kau begini, begitu kan gitu kan? Dan untuk selamat dalam ujian itu tadi. Antara lain.
membaca semua Membaca terus menerus. sebagai ilmu. Ya, sebagai ilmu, sebagai pegangan hidup kita supaya kita mendapatkan berkah dan futuh. Futuh, Ya, berkah dan futuh. ya. Apa itu futuh? Futuh itu hal-hal yang disembunyikan oleh Allah. Luar biasa. Ya, Futuh, hal-hal disembunyikan. yang rahasia Yang rahasia Allah Sir. tidak semuanya dikasih. tidak bisa. Kecuali kau Ya, yang mempunyai jalan yang sama. itu keren ini. Luar biasa. Ini diskusi keren ini. Oh begitu, Ya, Pak Jat. karena kita menerobos hal-hal yang jarang didiskusikan Kita harus sama menerobos. rimbawan. Kita harus merubah. Jadi kalau kita baca-baca sekarang ini para rimbawan dengarkan nih, yang penting. Kita harus mencoba untuk menerobos Ya, sesuatu yang kita sebut dengan business as usual. Itu ada di situ aja baca ya. Seolah-olah pinter sendiri. Betul, Kali Prof. gitu kan. Kita Betul, Profesor. terobos, kita meloncat mencari hal yang baru. Dan yang hal baru itu tidak lepas dari hubungan manusia dengan Allah. Begitu. Iya. Semuanya. Jadi mindset kita yang pertama bahwa hutan dan kehutanan itu milik Allah. Allah yang menciptakan, Allah. Wow, luar biasa insya Allah. Yang ketiga adalah hutan itu adalah aku yang mengatur. Apapun lah. Apapun. Bukan hanya hutan kan? Bukan. Apapun. Kalau kita masukkan kepada makhluk lain, semua yang diciptakan di langit dan bumi, aku yang menciptakan dan aku yang mengatur. Aku berada di kursi. Ya. Arsi. Ayat kursi itu. Ayat kursi. Wah, iya. Ayat kursi. Jadi sudah disampaikan semuanya. Kalau kita membaca surat ayat kursi, sekian kali langsung dikasih cash oleh Allah itu. Ini para rimbawan. Luar biasa. Jadi tatkala kita mendesain atau merancang atau memutuskan dulu lah terhadap satu kawasan hutan harus begini begitu. Harus apa? Nah, harus ingat Harus ingat. mindset bahwa kau yang Merencanakan. Iya. Merencanakan. Ada yang punya kalau ini rusak, Oke. kita salah. Baik, ini penting banget. Iban, Iya ini pajak penting banget. Saya harus menyatakan kepada kawan-kawan, para perencana, para manajer, decision maker ya. decision making, dimanapun, swasta, pemerintah, kelompok kerja, macam-macam, ingat bahwa perencanaan itu penting. Benar Kang Ajat ya? Ya. Tetapi yang lebih penting lagi adalah ketika merencanakan adalah harus mengingat ada yang maha kuasa. Iya, Kita hanya perantara perencanaan. Ya, kita itu harus ingat siapa sih pemilik yang direncanakan ini. Oke. Dulu saya seperti saya punya. Oh, saya punya. Ya, saya tidak tahu ini di atas ada Bohongnya yang- sama gue. Nah, ada nah. Kalau mindset kita Iya. bahwa kita ini hanya memakai punya hak pakai, Maka kita harus hati-hati. beda, harus hati-hati. Karena ada nanti di akhir zaman akan ditanyakan, kau telah berbuat bagaimana di alam dunia sebagai perencana ini. Betul. Sebagai Bahaya. decision maker juga harus demikian, Kang. Baik, Prof. siap. Jadi tidak boleh sembarangan. Tidak Nggak boleh sembarangan. Ini nasihat yang luar biasa. Bukan hanya nasihat sebagai sebuah sains ilmu, tetapi tolong diresapi. Wahai para perencana, gitu ya. Wahai para perencana rimbawan, Wahai para atau rimbawan. rimbawan perencana, you have to do this. Itu kita hidup, kau hidup, itu akan ditanyakan apa yang kita berbuat. Betul. Insya Allah Kang Ajat, kita telah memberikan satu titik pencerahan. Alhamdulillah kalau Diskusi yang luar biasa, yang bukan hanya pada situasi yang sekarang dinikmati oleh makhluk. ini. Iya. Masa depan ini, masa depan hutan. Kang Ajat, satu poin lagi. Kita punya hutan berapa sih? Juta hektar? 120 juta lah. Taruh ya. 120 juta Juta hektar. hektar. Nah itu luar biasa. Kenapa, Prof? Ya kita ini Pak harusnya paling kaya dong. Dibandingkan dengan negara lain dong. Dengan Malaysia, dengan Singapura apalagi, dengan Thailand. Tetapi kenapa ya kita kok merasa sulit mencapai kemakmuran? Makmur tuh kalau saya makmur hati, makmur otak, sosial, ekonomi dan ekologi supaya makmur ini kan. Kenapa ini kok hutan seperti itu ya? Pertanyaannya berat. Berat ya.
Berat ya? Buat saya berat. Berat, karena saya harus bilang. Harus bilang, nggak apa-apa, bilang Saya aja. Nggak apa-apa. Bahwa kebanyakan para bisnismen ataupun decision maker ya, terlalu berorientasi materialisme. Ya itu. Ya, materialisme mengejar dunia. Satu materialisme, kedua mengejar dunia. Itu kenyataan, Pak Jar. Makanya nggak usah disembunyikan. Itu makanya kenyataan. Saya pernah risau banget, khawatir. Dan risau. Tahun 2007 terjadi banjir besar di Jakarta. Di depan Jalan Tamrin itu bisa dipakai berenang. Kenapa Tamrin bisa banjir kan gitu? Kenapa Tamrin bisa banjir? Ya. Terus saya berpikir, ini banjir dari Ciliwung dan banjir kiriman Ciliwung. Ternyata setelah saya bilang, padahal banyak sekali orang pinter dan di depan hidungnya IPB. Depan hidungnya ada universitas, ada IPB, ada UI itu kawan-kawan. Itu ada UI, ada IPB. Banjir terus terjadi. Apa itu? Kenapa? Karena ketidakadilan main di situ. Ketidakadilan apa? Ketidakadilan sektor hulu terus diperas oleh sektor hilir. Sektor hilir. Ya. Jadi hulu itu yang mengirimkan energi. Salah satunya air. Energi air itu oleh hotel, oleh pemukiman, oleh pertanian, oleh perkebunan, oleh tower, semua sektor di hilir menerima energi. Harusnya berterima kasih ya. Terima kasih. Harusnya berhati-hati. Apa terima kasihnya ke sektor hulu dari si hilir? Tidak ada. Sama sekali nggak ada. Tidak ada. Apapun nggak ada. Silakan. Apa yang diharapkan? Apa yang diharapkan? Energi balik dari hilir ke hulu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk orang kita bisa kasih pembangunan lain, di sana masalah pohon, sosial, ekonomi. Gitu. Maka akan terjadi terus Jakarta itu banjir. Karena terus diperas oleh para pengusaha. Semua sektor. Bayangkan ya berapa ribu industri perlu air. Apakah ingat industri ke sana? Apakah seluruh real estate yang perlu air ingat nggak? Ingat nggak? Nggak ada tuh. Apa seluruh tower-tower di Jakarta ingat nggak? Nah, karena tidak seimbang maka terjadi itu bencana. Itu perbuatan manusia sendiri, bukan Allah. Tapi apakah disebut dengan Allah murka? Mungkin juga. Kalau sudah kelewatan, murka terjadi. Ya mungkin tenggelam Jakarta. Saya pernah nulis itu. Tenggelam Jakarta. Bogor Go Green, save our Jakarta. Ya. Kembali nih kawan-kawan. Ini bahaya ini. Kita kembali kepada urusan harus bekerja sama. Working together. Bekerja sama. Jangan berpisah antara Bogor, Jakarta, Cianjur, Sukabumi dengan masyarakat, dengan para pengusaha, dengan wartawan, kan gitu kan? Nah selama ini jangan-jangan mereka sendiri-sendiri, aku Jakarta, kau Bogor, silakan atur Bogor. Nah bisa, kan gitu kan? Dulu saya kira zaman saya sebagai birokrat, mengarahkan kepada Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Tata ruang ke sana, tata guna lahan ke sana. Tetapi umat manusia yang mengerjakan di sistem itu rupanya belum nyampe ke sana. Itu perlu satu keputusan politik. Baik, jadi ini ujungnya. Perlu ada keputusan politik. Saya kira, Kang Ajat, kita banyak diskusi lagi nanti. Boleh. Mungkin kita harus stop dulu nih, kayak gitu kan. Yang luar biasa nih dialog yang sangat keras. Saya baru mulai panas sebetulnya. Mesin mulai panas. Iya, nanti ada episode kedua nanti kan. Boleh. Jadi kita ngopi-ngopi dulu deh. Kawan-kawan semuanya, luar biasa. Hari ini kita dapat berjumpa dan terus saya desak agar supaya secara jujur menceritakan apa sih kondisi yang sebenarnya. Karena Pak Ajat ini pelaku yang menyebabkan juga mungkin kerusakan hutan. Bisa.
saya Gitu kan? akui dosa-dosa masa Juga lalu. juga saya kan sebagai birokrat dulu kan. Jadi saya pikir kita maju terus. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Kang Ajat. Sama-sama, terima kasih Profesor. Salam konservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.